Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syafa'ati li ahli al-kabair min ummati hadithun hasan rawahu Ahmad. Alhamdulillah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama, berzikir bersama, kemudian sama-sama belajar, mendengarkan wasiatnya Rasulullah lewat hadisnya dari kitab Mukhtarul Hadis yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Fahamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan barokahnya beliau dan juga barokahnya orang-orang saleh yang lain di bulan Rajab, Allah tumpahkan barokahnya untuk kita semua. Disampaikan kita ke bulan Sya'ban, dipanjangkan umur sampai ke bulan Ramadan, fi sihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna alal qiyami wasiyam. Seperti biasa, kita sangat senang apabila perkumpulan ini semakin ramai, semakin banyak yang hadir. Alhamdulillah, ini dari Sumber Bulu dan juga tetangga-tetangga wali santri juga hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan sebagai bukti bahwa kuatnya kita, berkumpulnya kita di sini memang murni sama-sama ingin mengharap daripada syafaatnya Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama mendengarkan hadisnya Rasulullah SAW, yang mana insyaallah setelah kita belajar dan mendengarkan hadis ini, setidaknya ada perubahan untuk diri kita, perubahan untuk saudara kita, perubahan untuk keluarga kita, perubahan untuk santri murid kita, dan perubahan untuk anak-anak kita, perubahan untuk tetangga dan untuk orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati, adapun syafaatku, li ahlil kabair, itu untuk orang-orang yang mempunyai dosa besar, min ummati, dari golongan umatku. Hadis ini derajatnya hadis hasan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Rasulullah bersabda, syafaatku ini aku siapkan untuk aku berikan nanti di akhirat adalah untuk umatku yang memikul dosa-dosa besar. Ini sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW sangat cinta dan sayang kepada kita. Rasulullah sangat perhatian kepada kita. Rasulullah tahu bahwa kita ini akan menjadi umat yang nakal. Rasulullah tahu bahwa kita ini adalah umat yang suka melakukan dosa besar. Rasulullah tahu bahwa kita ini adalah sekelompok umat yang banyak meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Ternyata di sini Rasulullah membuktikan cintanya kepada kita. Beliau berjanji, yang mana janjinya beliau tidak akan pernah dusta, tidak akan pernah luput, tidak akan pernah lepas. Nah, Rasulullah SAW itu terkenal manusia yang jujur dan penepat terhadap janjinya. Rasulullah berjanji
Wahai umatku, jangan khawatir. Walaupun kalian banyak dosa, walaupun kalian berlumuran dengan maksiat, dengan dosa-dosa besar, maka aku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menyiapkan syafaat untukmu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini diakui sebagai umatnya. Karena yang menjadi PR terberat ini, jangan-jangan cuma kita saja yang mengaku. Ternyata kita nggak diakui. Ya, ini yang palang. Ini yang berbahaya. Kalau mengaku, siapapun bisa. Burung beo itu kalau cuma ngaku, burung beo itu bisa. Tapi pertanyaannya, kita ini diakui apa enggak? Soalnya ada satu riwayat, nanti di akhirat itu diceritakan, nanti di akhirat ada beberapa orang minta syafaat kepada Rasulullah. Minta syafaat kepada Rasulullah, minta pertolongan kepada Rasulullah. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, saya umatmu, kami umatmu ya Rasulullah. Katanya sampean ini, katanya antum ini ya Rasulullah memberi syafaat untuk umat. Saya umatmu ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah nggak kenal dengan orang itu. Rasulullah bertanya, siapa kamu? Saya nggak kenal dengan kamu. Syafaatku aku kasih kepada umatku, tapi aku nggak kenal kepada kamu, nggak kenal kamu. Ini yang berbahaya ya. Nah itu, mudah-mudahan setiap Selasa sore kita berkumpul di sini. Barokahnya para wali. Ini yang kita baca dari awal sampai akhir tadi, menyebut namanya para wali. Masyayikhul hadrah, asalana nadrah bijahi ahlillah yamhudhu nubadha. Bijahi ahlillah. Siapa bijahi ahlillah? Ya Allah, barokahnya ahlillah. Ahlullah, siapa ahlullah? Para wali. Syekh Abu Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud, Bil Hasan bin Saleh, Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar. Banyak para wali yang kita sebutkan tadi. Insya Allah barokahnya para wali, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita ini diakui oleh Rasulullah SAW. Karena ini yang bisa kita andalkan. Kita mau mengandalkan apa? Sholat. Sholat yang model apa yang mau kita andalkan? Hah? Enggak, saya enggak usah ikut orang-orang soleh. Saya enggak usah cinta ke orang-orang soleh. Yang penting saya giat sholat. Emang sholatnya ente kayak apa sih? Model sholat yang kayak apa yang mau ente andalkan? Yang mau kita andalkan itu model sholat kayak apa? Sholat yang amburadul itu, sholat yang enggak karuan itu yang mau kita andalkan. Bacaan Al-Quran yang kayak apa? Kadang kita baca Al-Quran sambil tertawa kok. Pernah nggak kita baca Al-Quran sambil neteskan air mata? Nggak pernah kan? Apa yang kita andalkan? Sodakoh. Sodakoh yang mana? Kita ini sodakohnya sangat sedikit. Kita ini pelit. Kalau sodakoh banyak, diumumkan, pamer. Model sodakoh yang kayak gitu yang kita andalkan. Hah? Apa yang akan kita andalkan? Kecuali satu. Apa? Hubbus sholihin, mahabbatus sholihin. Cinta kepada orang-orang soleh. Iya. Kita ini untuk nyampe, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, kita ini harus dicintai oleh Rasulullah. Iya. Kita harus dikenal oleh Rasulullah. Kalau nggak dikenal, Rasulullah nggak ngasih syafaat. Jadi kita kalau ingin dapat syafaatnya Rasulullah, kita harus dikenal oleh Rasulullah. Cara untuk supaya dikenal oleh Rasulullah, caranya gimana? Niru orang-orang yang sudah dikenal oleh Rasulullah. Ikut orang-orang yang sudah dikenal oleh Rasulullah. Orang-orang soleh, mereka tahu caranya untuk dikenal oleh Rasulullah. Mereka tahu jalan menuju mendekat kepada Rasulullah. Mereka tahu orang-orang soleh.
maka kita niru. Di mana mereka duduk, kita duduk di tempat itu. Di mana mereka berkumpul, kita berkumpul di tempat itu. Di mana mereka berjalan, kita berjalan di jalannya mereka. Alhamdulillah. Seperti Hadrah Basyaudan ini, insya Allah ini penyebab bahwa kita kelak di akhirat akan dikenal oleh Rasulullah bibarkati sholihin, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku siapkan untuk umatku yang memikul dosa-dosa besar. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kalau kita melihat syafaat, Rasulullah itu banyak punya syafaat. Banyak Rasulullah. Di antaranya nanti ada yang disebut dengan syafaatul udma. Asy-syafaatul udma. Apa syafaatul udma? Syafaat yang paling agung. Syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Hanya dimiliki oleh Rasulullah. Apa itu syafaat? Mungkin kita bertanya, syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah Allah ngasih izin kepada seseorang untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Allah ngasih izin kepada Rasulullah untuk Rasulullah menolong umatnya. Ini syafaat. Rasulullah banyak punya syafaat. Di antaranya adalah asy-syafaatul uzma. Di mana itu syafaatul uzma? Asy-syafaatul uzma itu diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika di padang mahsyar. Ketika semua para nabi, para rasul gak ada yang berani menolong siapapun. Bahkan gak ada yang berani untuk bersuara. Semuanya diam. Semuanya tertunduk. Semuanya takut. Semuanya bergemetar. Datang kita kepada Nabi Adam, ditolak. Datang kita kepada Nabi Ibrahim, gak bisa membantu. Nafsi, sendiri-sendiri kalau sekarang. Datang kita kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semuanya gak ada yang berani untuk menolong orang lain. Karena Allah sedang murka di hari itu, yaitu di padang mahsyar. Kecuali ada satu manusia, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang dikatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di situ yang tampil. Enggak ada makhluk siapapun yang berani memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang lain kecuali pertama kali siapa? Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut dengan asy-syafaatul uzma. Ada lagi syafaat Rasulullah yang berupa diberi izin oleh Allah. Rasulullah itu diberi izin nanti di akhirat bisa memasukkan umatnya, sekelompok daripada umatnya masuk ke surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Ada umat-umatnya Rasulullah itu masuk surga nanti di akhirat tanpa hisab. Langsung tanpa hisab sudah. Disebutkan di dalam hadis sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh al-Imam rawahul Bukhari wa Muslim, bahwasanya setelah Rasulullah memberikan syafaatul uzma, ketika semua manusia itu sedang antri nanti di akhirat itu. Bayangkan, antrinya bukan sehari 2 hari. Ketika dihisab itu antri sangat panjang, sangat lama. Di situ Rasulullah berteriak kepada Allah, fa'akulu ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Allah. Ya Allah, umatku ya Allah, capek mereka ngantri ya Allah. Ya Allah, umatku bingung ya Allah. Ya Allah, umatku sekarang berteriak-teriak ketakutan ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, aku tidak bisa melihat kamu gelisah seperti ini Muhammad. Sekarang terserah kamu, pilih dari umatmu mana di antara mereka yang akan kamu masukkan surga tanpa hisab. Lewatkan pintu sebelah kanan surga itu Muhammad. Itu pintu free, itu pintu gratis khusus untuk orang-orang yang engkau pilih Muhammad, masuk surga tanpa
tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum insyaallah ya. Jadi ada syafaatnya Rasulullah macam-macam. Ada juga syafaatnya Rasulullah apa? Membatalkan orang yang sudah divonis masuk neraka, dibatalkan oleh Rasulullah. Iya. Ya, dibatalkan oleh Rasulullah. Salah satu dari umatnya ketika diseret, ketika dibawa oleh malaikat untuk dicebur ke neraka jahanam, kemudian dia dikenal oleh Rasulullah. Dia memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau diseret, saya diseret mau ke neraka ini ya Rasulullah." Di situ Rasulullah langsung memberi syafaat, meminta kepada Allah supaya orang yang diseret ini dibatalkan masuk neraka dan masuk ke dalam surga. Banyak syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak. Bahkan saking hebatnya Rasulullah, saking kasih sayangnya Rasulullah, saking mulianya Rasulullah, sampai kepada orang kafir Rasulullah ngasih syafaat. Kepada orang kafir, Abu Jahal. Abu Jahal itu punya budak namanya Thuwaibah. Siapa? Thuwaibah. Di sirah kan ada itu di sejarah. Ketika Rasulullah lahir, ternyata Abu Jahal ini bergembira karena punya ponak. Abu Lahab ya, Abu Lahab. Nah, Abu Lahab. Afwan. Abu Lahab pamannya Rasulullah ini ternyata apa? Bergembira dia punya ponakan baru. Karena gembiranya itu, gembira atas kelahirannya Rasulullah, sampai dikatakan Abu Lahab itu di kuburannya sampai hari ini setiap hari Senin diringankan oleh Allah adab kuburan. Dan keluar dari tangannya ini air yang bisa diminum oleh Abu Lahab. Dari mana itu semua? Kenapa kok ditolong oleh Allah? Dikasih syafaat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ayo kita sebagai umatnya ini, ayo kita jangan apa ya? Kita ini salahnya satu cuman apa? Kurang pede kita sebagai umat Rasulullah ini. Kita nggak percaya diri kita sebagai umat Rasulullah ini. Iya. Kita aja mau pakai siwak, kan kita malu. Mau meniru sunnahnya Rasulullah, kita malu. Kita kurang pede. Mau ngikuti Rasulullah itu kurang pede. Padahal manusia yang paling sibuk, manusia yang paling gelisah untuk kita nanti di akhirat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Paham ya? Makanya syafaati li ahlil kabairi min ummati. Mungkin ada salah satu di antara kita bilang, "Oh, kalau gini enak dong. Kalau ini gak enak wis. Kalau gini saya ngelakuin dosa aja, lagian nanti dikasih syafaat kok." Emang ente tega menyibukkan Rasulullah? Kita ini kalau semakin banyak maksiat, berarti nanti kan semakin sibuk Rasulullah ngasih syafaat. Bingung Rasulullah, ke barat nanti memberi syafaat yang barat, sebelah timur teriak, "Saya ya Rasulullah." Ke selatan, ke utara, bingung Rasulullah. Ente tega, kita tega menyibukkan Rasulullah nanti di akhirat karena dosa-dosa kita. Karena itu, ayo ya, hadis ini bukan supaya kita ini melakukan dosa besar, bukan. Artinya hadis ini memberikan kepada kita pelajaran supaya kita ini semakin yakin dan cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu cinta kepada kita sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Paham ya? Karena itu ayo di bulan Rajab, khususnya di bulan Rajab ini, ya, dikatakan bulan Rajab ini adalah syahrut takhalli, bulan untuk menyucikan diri. Ini waktunya menyucikan diri. Ini kita selama 1 tahun ini maksiat numpuk sudah. Maksiat mata, maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat hati, maksiat pikiran, maksiat macam-macam sudah. Menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, menyakiti tetangga, menyakiti teman, maksiat macam-macam sudah kita ini. Makanya ini bulan Rajab, bulan untuk apa? Laundry. Ya. Bulan tandif. Apa? Bulan untuk ngelundri diri kita, dilundri kita ini di bulan Rajab. Syahrut takhalli. Begitu ya.
Perbanyak istighfar di bulan Rajab ini, dihimbau untuk memperbanyak istighfar. Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya. Kita diajarkan oleh guru-guru kita di bulan Rajab membaca itu 70 kali setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh. Ada yang mengamalkan setelah sholat asyar, setelah sholat subuh. Ada yang mengamalkan setelah sholat isya. Rabbi filli warhamni watub alayya, dibaca 70 kali di bulan Rajab. Paham ya? Begitu. Oleh karena itu, hati-hati kita sama-sama. Ayo ya, bareng-bareng. Jangan nyepelekan dosa. Setiap dosa nanti di akhirat menyibukkan Rasulullah. Belum lagi nanti hisab ya. Hisab di akhirat itu sangat ketat. Nggak ada yang terlepaskan, luput nggak ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nggak ada yang luput nanti. Sama sekali nggak ada yang luput. Begitu. Sampai di kitab Tanbihul Mughtarin itu ada cerita bahwasanya nanti di akhirat itu ada satu orang, seorang ulama, seorang ustadz. Seorang ulama, seorang ustadz. Bukan orang awam ini. Seorang ulama, seorang ustadz itu diseret oleh malaikat ke dalam neraka. Salah satu dari temannya tanya, "Lah ente kenapa? Lah ente kan dulu yang khutbah Jumat kan? Ente dulu yang ngajar kan? Lah ente dulu kan yang ceramah-ceramah. Ente yang dulu pakai sorban kemana-mana. Ente kok sekarang diseret kayak gini, ente kenapa?" Dibilang apa? Ana dulu itu nggak sengaja setelah makan, ya kan? Kemudian dari makanan itu ada sedikit yang ceket itu apa? Yang diem di gigi itu makanan nasi itu. Karena saya bingung cari beting nggak nemu, maka saya ngambil sedikit beting atau bambu yang ada di pagar rumahnya orang tanpa izin, sedikit tanpa izin, buat untuk apa ini, maduran apa itu, nyeleket ya, nah, kayak congkek itu, dibuat untuk kayak congkek gitu tanpa izin, cuma sedikit. Karena saya menyepelekan itu, tak kirain sama saya nggak ada timbangannya, nggak ada hisapnya, nggak ada hitungannya di akhirat. Lalu saya pergi tanpa izin, tanpa minta maaf kepada si pemiliknya. Sebab itu sampai sekarang saya dipersulit oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Hampir diseret sudah ini orang ini. Dipersulit oleh Allah. Ketat ya. Karena itu jangan nyepelekan ya. Khususnya kalau kita punya urusan masalah orang, masalah hutang, haknya orang, cepat dikembalikan. Begitu. Jangan pura-pura bodoh. Ke hutang miliknya orang pura-pura bodoh, tapi kalau miliknya sendiri nggak pernah bodoh. Kalau punyanya sendiri, waduh banyak catatannya, detail. Tapi masalahnya kalau punya orang nggak detail, nah ini bahaya ini. Paham ya? Makanya ayo kita harus memperbaiki diri kita, gitu ya. Yang terakhir sebelum kita tutup, manusia yang paling terakhir masuk surga itu siapa namanya? Juhainah. Ya, banyak riwayat mengatakan manusia yang paling terakhir masuk surga yaitu seorang laki-laki bernama Juhainah. Itu paling terakhir sudah. Sampai dikatakan kalau Juhainah sudah masuk ke surga, maka pintu neraka ditutup selamanya. Coba bayangkan selamanya ya Allah. Pintu surga ditutup selamanya, bukan 1 tahun, 100 tahun, 100 miliar, selamanya. Kapan? Setelah Juhainah ini masuk ke dalam surga. Jadi Juhainah ini ahli maksiat semasa hidupnya. Sebelum masuk ke surga, dia itu dilundre dulu sama malaikat di neraka. Ratusan atau mungkin ribuan tahun di dalam neraka. Itu Juhainah. Juhainah masih untung. Ada riwayat menyatakan Juhainah walaupun terakhir masuk surga. Lah kita ini nggak ada riwayat kita. Ya, makanya Sayyidina Hasan Al-Basri ketika mendengar kisah-kisah seperti ini,
Di dalam kitab Tanbihul Mughtarin itu dikatakan Sayyidina Hasan Al-Basri ketika mendengar kisah-kisah semacam ini, beliau justru apa? Nangis, ya Allah, enak ya kayak Juhainah. Walaupun terakhir masuk surga, tapi dia pasti masuk surga. Sedangkan ana, Hasan, ana nggak pasti. Ana nggak pasti, nggak paham ana ada di mana ini tempatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ya. Dikatakan tadi oleh Habib Abdullah Al-Haddad apa? Wa qad ghalabani ya Rabbi qad ghalabani. Ya Rabbi qad ghalabani wa bil amani sabatni wa fil hududi kabatni wa qayyadatni bil iqbal bil akbal. Ya Allah, kata Habib Abdullah Haddad ini, sekelas Habib Abdullah Haddad, doanya bagaimana? Ya Allah, ana dikalahkan oleh nafsu ya Allah. Ana terbuai oleh nafsu ya Allah. Ana terlalu nyaman selama ini dengan rayuan hawa nafsu ya Allah. Sekelas Habib Abdullah Haddad, apalagi kayak kita gini apa? Nah itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bi barakati syahri Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, insyaallah Allah yaghfiru dzunub. Allah ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Alhamdulillah banyak yang hadir teman-teman kita, dan insyaallah saudara-saudara kita alhamdulillah hadir. Ada yang dari Sumber Mujur ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi syahidun lana la syahidun alaina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'halil qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardati qawlan wa fi'lan warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nuhadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qari anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun wa ghafir istur anta akraman satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghura. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa annana asrafana la nadha ashrafana fatur alaina tawbatan tanzilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa syairil khillani wa kulli limahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in Rabbi sama fadalan wa juda manna la biktisabi minna il Mustafa Rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alayhi 'inda al-habbi wa alihi wa sahbihi dadata syisuhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi hamdan katsiran dari mahabbatin nasai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.